saya Siti Aisyah Purnamasari dengan NIM 221A10132. Saya adalah mahasiswa kelas D jurusan S2 Teknologi Pembelajaran Universitas PGRI Argopuro Jember. Kali ini saya akan menyajikan tugas mata kuliah Media Pembelajaran Desain dan Produksi, yaitu dengan membuat video pembelajaran IPA dengan tema wujud benda dan sifatnya kelas 3 jenjang sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Halo semua. Kembali lagi bersama saya, Ibu Cica. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Kali ini kita akan belajar tentang wujud benda dan sifatnya. Mau tahu? Yuk simak baik-baik video ini. Pada materi wujud benda dan sifatnya, kita akan membahas pertama, perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar. Kedua, sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Pernahkah kalian melihat benda-benda di lingkungan sekitar kalian? Tahukah kalian wujud apa saja dari benda-benda yang kalian lihat di lingkungan sekitar kalian? Setiap benda memiliki kegunaannya masing-masing bagi kita. Setiap benda akan memiliki wujud yang berbeda-beda. Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Untuk mengetahui lebih dalam materi ini, yuk kita bahas lebih lanjut. Wujud benda yang pertama adalah benda padat. Contoh dari benda padat diantaranya ada meja, kipas angin, payung, buku, dan tas. Benda padat sering kita lihat di lingkungan sekitar kita. Benda padat mempunyai sifat yang berbeda dengan benda cair dan benda gas. Adapun sifat-sifat benda padat yaitu: pertama, bentuk benda padat tetap dan tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan penggaris ke dalam gelas. Bentuk dan ukuran dari penggaris tidak akan berubah mengikuti tempatnya, yaitu gelas. Kedua, bentuk benda padat dapat diubah jika mendapat perlakuan tertentu, misalnya dengan cara dipotong, ditumbuk, dipukul, dan lain-lain. Contohnya, kayu dapat dibentuk dengan cara dipukul dan dipotong hingga menjadi meja. Sifat yang ketiga yaitu bentuk benda padat dapat berubah wujud menjadi benda cair dan benda gas. Es merupakan benda padat. Es dapat berubah wujud mencair ketika terkena panas. Kapur barus juga merupakan benda padat. Kapur barus bisa berubah menjadi gas ketika didiamkan di tempat yang terbuka. Wujud benda yang kedua adalah benda cair. Contoh dari benda cair yaitu air, minyak, sirup, dan kecap. Adapun sifat-sifat benda cair yaitu: sifat yang pertama yaitu bentuk benda cair mengikuti wadahnya, tetapi volumenya tetap. Hal ini dapat kita lihat saat kita memasukkan air ke dalam gelas, maka bentuknya menyerupai gelas. Jika dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sementara volumenya tetap tidak berubah. Yang kedua, permukaan benda cair tenang dan selalu mendatar. Nah, hal ini bisa kita lihat pada permukaan air, pada botol yang tegak dan dimiringkan. Permukaannya selalu tenang dan juga mendatar. Sifat yang ketiga yaitu benda cair dapat melarutkan zat tertentu. Contohnya gula pasir yang akan larut ketika dimasukkan ke dalam air. Dan wujud benda yang ketiga adalah benda gas. Contoh dari benda gas adalah asap, udara, dan uap air. Adapun sifat-sifat benda gas yaitu: yang pertama, benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Seorang anak meniup balon dengan bentuk yang berbeda, maka udara yang ditiup akan mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya sesuai dengan bentuknya. Sifat benda gas berikutnya yaitu benda gas menekan ke segala arah. Jika kita meniup balon, maka udara
akan memenuhi ruang pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon tersebut ditiup, maka akan terus membesar dan akan meletus karena dinding balon tidak bisa menahan tekanan udara di dalam balon. Lalu sifat benda gas yang ketiga adalah benda gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Contohnya, ketika kita menghirup udara pada saat bernafas, kita dapat merasakan oksigen tetapi tidak dapat melihat oksigen tersebut. Nah, itulah tadi materi wujud benda dan sifatnya. Cukup sekian materi penjelasan dari Ibu Cica. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Tetap semangat!